Assalamualaikum sahabat-sahabat trader dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Bos Trading di channel Strategi Trading VIP. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang banyak kalian cari ya. Jadi materi ini adalah materi SNR dari DTZ Team yang dimana banyak sekali teman-teman trader sangat banyak mencari tentang materi ini ya. Di grup aslinya di DZZ materi ini diberikan tidak secara langsung ya, artinya ownernya sendiri memberikan hanya berupa clue dan clue ya. Jadi membernya banyak sekali yang sampai saat ini tidak begitu paham bagaimana sebenarnya strategi dari DTZ itu sendiri ya. Tapi beberapa member banyak juga yang mulai paham dan bisa menerapkan strategi ini. Oke, jadi di video kali ini saya akan membongkar semua yang berhubungan dengan strategi SNR DTZ ini ya. Sebelum itu, tidak lupa juga untuk pastikan kalian telah subscribe channel ini dan juga klik like, bagikan semua video yang ada di channel ini ke rekan-rekan trader lainnya. Karena semakin banyak rekan-rekan trader terbantu, akan semakin banyak juga materi yang akan saya upload. Strategi trading VIP yang lainnya akan saya upload di channel ini ya. Baik, lanjut. Oke, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa di video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari strategi DTZ ini ya. Strategi dasarnya adalah yang pertama, kalian perlu menghafal atau mengerti bagaimana cara kerja dari strategi SNR DTZ ini ya. Sebentar. Jadi dalam strategi DTZ ini ada beberapa aspek atau yang perlu kalian mengerti, yaitu adalah ada yang namanya indikasi ya. Lalu ada juga yang namanya informasi. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya konfirmasi ya. Ini semua apa? Ya, indikasi, informasi, dan konfirmasi ini semua adalah sebuah bentuk candle ya. Ini semua adalah sebuah bentuk candle indikasi, candle informasi, begitu juga dengan candle konfirmasi ya. Jadi dalam strategi SNR DTZ kalian perlu tahu bahwa ada yang namanya candle indikasi, candle informasi, dan juga candle konfirmasi. Dan ketiga ini mereka saling berhubungan. Kenapa bisa dibilang berhubungan antara satu dengan yang lainnya? Karena sebelum terciptanya candle konfirmasi, akan tercipta dulu yang namanya candle informasi ya. Dan sebelum tercipta candle informasi, sebelumnya akan ada dulu yang namanya candle indikasi ya. Maka dari itu semua ini berhubungan ya, satu dengan yang lainnya, keterkaitan ya. Makanya ya, ada yang namanya, kalau kalian pernah dengar, itu namanya adalah story of candlestick ya. Ini yang tidak pernah dijelaskan di room materi SNR DTZ ya. Bahkan ownernya sendiri pun tidak pernah menjelaskan ini ya. Jadi sebenarnya candle indikasi, informasi, dan konfirmasi ini adalah sebuah kesatuan dari story of candlestick ya. Jadi perjalanan candlestick itu dari, misalkan dari 5 menit sebuah candlestick
itu akan menceritakan bagaimana sebuah candle di 5 menit terjadi ya. Sebuah candle yang ada di time frame 5 menit terjadi berdasarkan dari candle kumpulan candlestick dari 1 menit ya. Misalkan seperti ini ya. Candlestick yang sedang berjalan ini adalah kumpulan dari candlestick pada ini nih jam 00.10 ya. Nah, ini kan sedang berada di C3 ya. Ini di C3 dan sekarang sedang terjadi candlestick saat ini seperti ini ya. Candlestick merah bearish ya dengan sumbu atas panjang dan bodinya juga panjang ke bawah ya. Candlestick ini berdasarkan dari ini yang sedang terjadi saat ini ya. Seperti itu ya. Lalu ya, candlestick kita bahas bagaimana sih candlestick indikasi, informasi, dan konfirmasi itu seperti apa ya. Jadi, candlestick indikasi itu adalah candlestick yang menandakan atau mengindikasikan sebuah pelemahan ya. Misalkan ada yang namanya pelemahan dari seller ya. Pelemahan dari seller. Bentar, saya tulis dulu ya. Jadi, sebentar. Candlestick indikasi adalah wujud dari pelemahan seller. Wujud dari pelemahan candlestick ya. Baik itu bullish atau bearish ya. Jadi candlestick indikasi adalah wujud dari pelemahan candlestick baik itu bullish atau bearish ya. Wujud dari candlestick baik itu naik ataupun turun ya. Misalkan sedang dalam tren turun dan muncul sebuah candlestick indikasi ya. Nah, itulah yang dinamakan tandanya namanya candlestick pelemahan dari seller itu sendiri ya. Itu yang dinamakan candlestick indikasi ya. Lanjut ya. Sekarang bagaimana dengan candlestick informasi ya? Jadi candlestick informasi adalah sebuah wujud dari penerusan informasi sebelumnya ya. Ini adalah penerusan dari informasi candlestick sebelumnya ya, yaitu dari candlestick indikasi ya. Jadi candlestick informasi adalah sebuah penerusan dari informasi candlestick sebelumnya, yaitu candlestick indikasi ya. Misalkan yang tadi ya, dalam tren turun lalu muncul nih sebuah candlestick indikasi bahwa terjadi pelemahan seller ya. Artinya ini akan ada tanda-tanda untuk stop, untuk ini tren turunnya akan segera stop gitu ya. Nah, itu terjadi yang namanya candlestick indikasi dulu, baru setelah itu kita tunggu bagaimana terjadinya, apakah terjadinya candlestick informasi seperti itu ya. Lalu setelah terjadinya candlestick informasi akan terjadinya yang namanya candlestick konfirmasi ya. Seperti itu. Jadi candlestick konfirmasi itu adalah sebuah candlestick yang meyakinkan informasi secara
keseluruhan ya. Jadi candlestick konfirmasi adalah candlestick yang meyakinkan informasi secara keseluruhan ya, seperti itu ya. Keseluruhan itu apa maksudnya? Keseluruhan itu adalah dari candlestick indikasi, candlestick informasi, dan juga diselesaikan oleh candlestick konfirmasi. Jadi itu ya. Jadi penerapan dan open posisinya pun juga harus berada pada setelah candlestick konfirmasi tercipta ya. Saya tulis dulu ya. Open posisi pada setelah candle tercipta ya. Jadi gini ya, open posisinya setelah candle konfirmasi tercipta ya. Kalau misalkan candle konfirmasi belum tercipta, itu kita dilarang untuk open posisi ya. Karena kenapa? Karena dalam perjalanan sebuah candlestick atau story of candlestick akan selalu ada yang namanya ibarat itu hambatan ya atau pembatalan ya. Karena kan ada yang namanya candle pembatalan ya. Akan ada yang namanya candle pembatalan ya. Oleh karena itu, jika kalian menemukan candle indikasi bahwa misalkan tadi akan terjadi pelemahan seller, kalian jangan langsung open posisi buy ya. Kalian harus tunggu dulu terciptanya candle informasi ya. Jika sudah tercipta candle informasi, kalian juga belum harus open posisi buy juga ya. Kenapa? Karena dalam sebuah perjalanan candlestick, jika menemukan candlestick indikasi, candlestick informasi, di antara ini semua akan selalu ada yang namanya candle pembatalan ya. Candle pembatalan begitu juga atau candle penerusan ya. Candle penerusan seperti itu ya. Begitu juga dengan satu hal ini ya, yang penting yang saya ingin sampaikan bahwa dalam sebuah perjalanan candlestick indikasi, informasi, dan juga konfirmasi, ada juga yang namanya kekuatan atau kelemahan suatu candle itu sendiri ya. Misalkan ya, sebentar saya tulis dulu ya. Ya, jadi dalam sebuah perjalanannya, candlestick indikasi, informasi, dan konfirmasi juga memiliki yang namanya kekuatan atau kelemahan ya dari suatu candle itu sendiri ya. Misalkan ya, tercipta sebuah candle indikasi untuk pelemahan turun nih ya. Jadi misalkan dalam tren turun tercipta nih sebuah candlestick indikasi untuk pelemahan turun nih. Nah, pada saat terciptanya candlestick indikasi itu pelemahan untuk turun, kita lihat dulu candlesticknya, bagaimana kekuatan dari si candlestick itu sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kekuatan dari candlestick itu sendiri, nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi sekarang yang ini dulu ya, dasarnya dulu. Oke ya. Oke, sedikit bocoran saja kepada kalian semuanya untuk melihat sebuah kekuatan atau kelemahan dari suatu candle itu berada pada body candlestick itu sendiri ya. Seperti itu ya. Dan juga kita akan belajar yang namanya sumbu ya. Sumbu ini sangat berpengaruh terhadap sebuah arti dalam candlestick itu sendiri ya. Sumbu, body itu sangat berpengaruh terhadap arti dari candlestick itu sendiri ya. Seperti itu ya. Itu sedikit bocoran saja ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, lalu selanjutnya kita akan belajar bagaimana pengaruh posisi
berapa menit ya. Jadi misalkan kita menemukan sebuah candlestick konfirmasi nih. Jadi misalkan sudah tercipta nih yang namanya candlestick indikasi, lalu candlestick informasi dan juga candlestick konfirmasi sudah tercipta ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana open posisinya berapa menit yang bagus ya, atau yang tepat ya, yang sesuai. Itu semua pengaruh dari open posisi itu keterkaitan dari kekuatan dan kelemahan suatu candle konfirmasi itu sendiri. Seperti itu ya. Jika suatu candle konfirmasi itu memiliki kelemahan, misalkan ternyata sudah muncul nih candle konfirmasi tapi ternyata lemah ya, maka oleh karena itu open posisinya jangan terlalu lama ya. Karena kan open posisinya itu yang disarankan 1-5 menit ya. Jika candlestick itu konfirmasinya lemah sifatnya, maka kita open posisinya 1-2 menit saja ya. Kalau misalkan kita open posisi 5 menit, maka kita akan loss ya. Karena itu sendiri ya, konfirmasinya itu candlesticknya sifatnya lemah ya. Itu makanya ini berpengaruh nih kekuatan dan kelemahan suatu candle ya. Berpengaruh terhadap ini timing open posisinya ya. Seperti itu ya. Lalu bagaimana bentuk candlestick indikasi, informasi, dan konfirmasi ya. Bentuk-bentuknya nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya. Yang ini di video kali ini saya akan membahas dasarnya dulu dengan sangat jelas, singkat, padat, dan jelas ya, supaya kalian semua mengerti dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya saya bongkar semuanya di video kali ini, di channel ini secara gratis ya. Oke, selanjutnya ya, misalkan ada pertanyaan. Jadi, misalkan ada pertanyaan, apakah strategi ini 100% profit ya? Saya akan menjawab dengan jujur bahwa strategi SNR DTZ ini tidak 100% profit ya. Ini saya jawab dengan jujur ya. Lalu kok banyak orang-orang yang misalkan screenshot atau pamer ya, pamer bahwa strategi DTZ ini terbaik 100% profit ya. Itu semua bohong ya, asal kalian tahu itu semua. Mereka hanya menyampaikan atau membagikan yang profitnya saja ya. Yang lossnya tidak akan mereka berikan ya, tidak akan mereka umbar ya. Karena kenapa ya, jujur saja, dalam sebuah perjalanan candlestick ya, perjalanan sebuah candlestick tidak mungkin selalu berjalan dengan mulus ya. Akan selalu ada yang namanya candlestick pembatalan atau misalkan candlestick koreksi. Dalam dunia trading hal seperti itu sangat wajar terjadi ya. Oleh karena itu tidak mungkin dalam kita bertrading dengan, apalagi dengan strategi ini ya, tidak mungkin kita 100% profit gitu loh. Karena yang namanya sebuah permintaan pasar itu kita tidak bisa yang namanya meramalkan ya. Itu semua adalah permintaan hukum tarik menarik dari di si pangsa pasarnya itu sendiri ya. Oleh karena itu saya bisa menjawab dengan jujur bahwa strategi ini tidak 100% profit. Seperti itu ya. Dan juga itu yang pertama ya, alasan yang pertama itu yang tadi. Dan yang kedua adalah biasanya orang yang memakai strategi SNR ini, walaupun mereka tahu bagaimana cara menggunakannya, mereka tahu bagaimana sifat-sifat candlestick, tapi mereka masih kesulitan dalam melakukan timing open posisi yang tepat itu seperti apa. Nah, oleh karena itu tuh banyak sekali rekan-rekan trader yang menggunakan strategi ini mengalami loss ya. Seperti itu. Padahal jika kita tahu bahwa sebenarnya kuncinya adalah ada di sini, kekuatan dan kelemahan suatu candlestick itu sendiri. Seperti itu ya.
Lalu nanti di video berikutnya juga saya akan membahas bagaimana pola candlestick yang sesuai dengan strategi SNA DTZ ini ya. Kita akan membahas materi ini seperti itu ya. Jadi ini semua adalah dasarnya yang harus kalian pahami, harus kalian mengerti. Jika kurang paham, kalian bisa ulang-ulang video ini ya. Bahwa dalam strategi DTZ ini ada yang namanya candle indikasi, candle informasi, dan juga candle konfirmasi. Semua ini berpengaruh satu sama lain, keterkaitan, membentuk sebuah story of candlestick ya, atau sebuah perjalanan candlestick. Seperti ini ya, saya kasih contoh. Ini kan kita bukanya dalam Japanese candlestick ya, tipenya. Kalau misalkan kalian ubah ke area chart, nah seperti ini. Ini semua adalah sebuah perjalanan candlestick. Kalian bisa lihat ya. Naik turun, lalu ada datar, lalu turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, datar sebentar, naik, turun, datar lagi, lalu turun panjang nih ya. Nah, ini semua adalah sebuah perjalanan candlestick. Tapi kalau misalkan kita melihat dalam bentuk chart seperti ini, kita akan susah membacanya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat dalam bentuk Japanese candlestick ya, kita bisa memprediksikan ya. Kita bukan meramalkan secara tepat dan akurat ya, tapi kita bisa memprediksikan bahwa candlestick selanjutnya akan tercipta seperti apa gitu. Makanya saya bilang strategi ini tidak 100%. Hanya strategi ini bisa memprediksikan persentase yang lebih besar bahwa candlestick ke depan akan seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Sekian dulu video kita kali ini. Bagikan video ini ke sahabat-sahabat trader lainnya, karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak video ini tersebar, semakin banyak juga video-video edukasi lainnya yang akan saya berikan di channel ini secara gratis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.